Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Purwoma Simanjuntak dengan NIM S24057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum keempat machine learning dengan topik regression modeling. Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan tentang proses end-to-end pengembangan model machine learning, mulai dari data processing yang kompleks hingga evaluasi performa model. Di sini saya akan membahas tiga bagian besar, yaitu regresi linear untuk prediksi harga, regresi logistik untuk klasifikasi keselamatan Titanic, dan di bagian akhir implementasi pada klasifikasi dataset di COVID-19 dalam skala besar. Yang pertama, saya akan membahas tentang yang dataset penjualan tiket pesawat. Nah, pada latihan yang pertama ini tujuannya adalah memprediksi tiket price, namun data mentah tidak bisa langsung digunakan. Langkah pertama saya adalah imputasi data. Saya mengisi missing value pada harga 3 menggunakan median karena data harga seringkali memiliki outlier yang jika menggunakan min akan menggeser pusat data secara tidak akurat. Nah, di future engineering saya menghapus transaction ID, gender, dan payment method karena secara teoritis ID transaksi atau metode pembayaran tidak mempengaruhi nilai intrinsik dari sebuah harga tiket. Untuk kolom city dan airline, saya menggunakan label encoding. Ini mengubah data tekstual menjadi kategori numerik agar bahwa agresi dapat menghitung hubungan matematis antar variabel. Terakhir, saya mengekstraksi informasi waktu dari kolom date menjadi komponen bulan saja. Karena di sini fluktuasi harga tiket biasanya dipengaruhi oleh tren bulanan atau musiman. Setelah model dilatih dengan pembagian data 90/10, kita mendapatkan R2 score dan RMSE. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, nilai R2 itu yang dihasilkan masih cukup rendah. Ini mengindikasi bahwa model belum mampu menangkap hubungan yang kuat antar fitur yang ada dengan harga tiket. Jadi kesimpulannya, untuk model regresi ini kita mungkin membutuhkan fitur tambahan seperti jarak tempuh, atau kelas kursi untuk meningkatkan akurasinya. Selanjutnya untuk klasifikasi dan tuning parameter di dataset Titanic. Nah, fokus utama di sini adalah untuk memprediksi variabel target surface. Langkah processingnya di sini sedikit berbeda. Saya menggunakan one hot encoding melalui PD-Get Dummies untuk menangani fitur kategorial. Nah, hal yang paling krusial di bagian ini adalah penggunaan grid charge CV. Jadi sebenarnya machine learning itu bukan hanya soal menjalankan model, tetapi mencari pengaturan atau hyperparameter terbaik. Saya menguji kombinasi nilai C untuk regulasi dungeon solver seperti linear dan saga. Parameter terbaik yang ditemukan adalah C1 dengan solver linear. Oke, jadi hasilnya di sini kita mendapatkan akurasi testing sebesar 77,78%. Poin pentingnya itu adalah membandingkan akurasi training yang sebesar 80,02% dan testing. Selisih yang kecil ini membuktikan bahwa model
yang sudah dibuat fit dengan baik, tidak terjadi overfitting yang ekstrim sehingga model ini cukup reliable untuk memprediksi data penumpang baru di luar dataset. Yang paling penting kita akan membahas tentang klasifikasi COVID-19 di dataset Audit COVID Data. Jadi ini adalah dataset yang sangat kompleks dengan banyak kolom kosong, dan strategi yang saya coba lakukan adalah menghapus promo kolom dengan missing value di atas 50% untuk menghindari guess model. Untuk nomor yang tersisa saya melakukan analisis bias. Jika nilai kemiringan datanya itu tinggi, saya menggunakan median untuk imputasi. Jika data mendekati distribusi normal, saya menggunakan mean yang membantu memastikan datanya itu masuk ke modul yang representatif. Jadi saya melakukan modifikasi target dengan membuat kolom high case nilai 1 untuk kasus baru di atas 1000 dan 0 untuk di bawahnya. Sebelum masuk ke tahap pelatihan, saya menerapkan standar scalar karena variabel seperti population dan total case itu memiliki rentang nilai yang sangat jauh berbeda. Scaling diperlukan agar model regresinya itu tidak berat sebelah dalam menghitung koefisien. Nah, di sini bisa kita lihat model akhir mencapai akurasi 90,12%. Namun sebagai analisis kita tidak boleh terjebak hanya pada akurasi. Dari confusion matrix, saya menemukan bahwa model yang sangat baik mengenali kelas 0 bukan merupakan kelas tertinggi, namun nilai rekal untuk kelas 1 yang merupakan kelas tertinggi masih perlu ditingkatkan. Jadi hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah data kasus rendah yang jauh lebih banyak daripada kasus tertinggi atau imbas data. Jadi secara keseluruhan praktikum ini mengajarkan bahwa kualitas model machine learning itu sangat bergantung pada kebersihan data di tahap processing. Mulai dari penanganan missing value, pemilihan encoding yang tepat, hingga evaluasi dalam menggunakan confusion matrix. Mungkin demikianlah presentasi penjelasan praktikum 4 yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.